Tuh, HP-nya suruh simpan. Yang hitam itu Hadirin sekalian, silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan sains dan astronomi melalui media visual interaktif dan pengalaman imersif di dalam program kami. Kami mengundang pelajar, keluarga, dan masyarakat umum untuk hadir dan berpartisipasi. Atas perhatian dan partisipasi Anda, kami ucapkan terima kasih. Demi kenyamanan bersama dan kelancaran pertunjukan, seluruh pengunjung planetarium diwajibkan untuk mematuhi ketentuan berikut. 1. Dilarang merekam video dan mengambil foto selama pertunjukan berlangsung. 2.
Dilarang menyalakan flashlight, lampu kamera, atau lampu ponsel di dalam ruang pertunjukan. 3. Dilarang makan dan minum di dalam area planetarium. Mohon mematikan atau mengatur ponsel ke mode senyap sebelum pertunjukan dimulai. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga kualitas visual pertunjukan, keamanan peralatan, serta kenyamanan seluruh pengunjung. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di Planetarium. Sahabat langit, sebentar lagi kita akan terbang jauh ke luar angkasa. Kita akan melihat bintang, planet, dan cerita seru yang ada di dalam malam. Duduk yang nyaman ya, siapkan mata dan imajinasi kalian, karena petualangan luar angkasa kita akan segera dimulai. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk kita semua.
Naik tuh naik di astronot. Selamat datang kami ucapkan untuk kalian semua para pengunjung Planetarium Jakarta. Marilah bersama-sama kita mengenal tentang luar angkasa. Sedari dulu, wajah orang adalah sahabat cerdas manusia. Menatapnya mampu menenangkan jiwa, mengamatinya memotivasi, mempelajarinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bermakna. Pandemilah hari malam yang terjadi, bertabur bintang di angkasa, menghiasi semesta yang luas dan tanpa batas. Potongan melihat kalau Jauh sebelum ada kehidupan, yaitu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu terdapat salah satu dari banyaknya dua yang merupakan cikal bakal matahari dan benda langit di sekitarnya. Awan gas dan debu antar bintang yang marah dan pada ini runtuh dengan gravitasinya. Kemungkinan dipicu oleh gelombang kejut dari bintang supernova di dekatnya. Saat rembulan menyusut, ia berputar semakin cepat dan meniti membentuk piringan atau cakram yang panas di bagian pusatnya, membentuk cakram rokok planet. Kemudian, materi yang terkumpul di pusat cakram menjadi sangat panas dan padat hingga memicu reaksi fusi nuklir.
membentuk matahari sekitar 4,59 miliar tahun lalu. Sisa debu dan gas di sekeliling matahari mulai saling menempel melalui proses akresi, membentuk bongkahan besar yang disebut planetesimal. Kemudian menjadi protoplanet, dan akhirnya menjadi planet-planet yang kita kenal sekarang. Tidak lama setelah bumi terbentuk, sebuah benda langit seukuran planet Mars yang disebut Theia menabrak bumi yang saat itu masih sangat muda dan panas. Abrakan tersebut sangat kuat sehingga melontarkan sebagian lapisan luar bumi, kerak dan mantel, serta hancuran tubuh Theia ke orbit di sekitar bumi. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa tahun hingga ratusan tahun, material-material yang melayang di orbit tersebut mulai berkumpul dan menyatu akibat gaya gravitasi, sebuah proses yang disebut akresi. Awalnya, bulan adalah bola magma panas. Seiring waktu, ia mendingin, membentuk permukaan padat, dan elemen yang lebih berat tenggelam membentuk biji kecil yang rendah besi. Dan seiring waktu berjalan, tersusunlah sebuah sistem bintang yang kita kenal dengan sistem tata surya, di mana matahari sang bintang menjadi pusatnya, beranggotakan planet beserta satelit lainnya, planet kecil, asteroid, meteoroid, dan komet. Jika dilihat dalam skala kosmik, planet bumi kita ini tidak lebih hanya akan terlihat bagaikan butiran pasir yang ada di gunung Sahara. Di dalam sistem bintang kita saja, atau matahari, bumi tidak akan tampak besar jika dibandingkan dengan planet lainnya yang ada di sistem bintang ini. Tata surya kita ini terlalu luas untuk membuat bumi menjadi besar. Saat malam menurut bumi, ribuan mata cahaya membuka tirai rahasia jagat raya. Di bawah naungan langit yang luas, kita hanyalah pengembara kecil yang mencoba memahami makna dari keberadaan. Di hamparan keheningan yang tak berujung, terbentang permadani kisah yang terbuat dari debu bintang. Di sinilah, di antara gugusan galaksi, menyambut kehidupan semesta yang bermula. Sebuah planet layak bumi dengan diameter 12.742 km. Kita berpijak dan merangkai kisah perjalanan menembus ruang dan waktu. Sebagian sedang sibuk dengan bisnisnya di siang hari. Sebagian lagi terbenam di pembukaan kasur lembutnya, dan sebagian lagi sedang duduk asik menyaksikan pertunjukan planetari. Berikutnya mari kita jelajahi keluarga tata surya kita. Bicara tentang tata surya, tentu saja untuk pertama kali kita temui sang bintang yang menjadi pusat tata surya kita, matahari. Matahari merupakan bintang karena mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Benda langit di sekelilingnya termasuk bumi kita hanya mengabulkan cahaya matahari. Suhu rata-rata permukaan matahari sekitar 6.000 derajat Celcius. Layaknya bawah plasma 3 raksasa. Matahari memiliki ukuran yang sangat masif
mencakup sekitar 99,8% dari total massa seluruh karena surya. Ukuran diameternya sekitar 1.391.400 km hingga 1.392.684 km. Ukuran ini setara dengan 109 kali diameter bumi. Matahari cukup besar untuk menampung sekitar 1,3 juta planet seukuran bumi di dalamnya. Bobotnya sekitar 333.000 kali massa bumi. Mari kita intip sedikit lebih dalam. Oh, panas. Pada inti matahari terjadi reaksi fusi termolekul. Di sini produksi cahaya dan panas berlangsung. Reaksi fusi nuklir di inti matahari adalah proses di mana 4 inti hidrogen proton bergabung menjadi satu inti helium, melepaskan energi yang sangat besar. Proses utama yang terjadi disebut rantai proton chain yang berlangsung dalam 3 tahap utama. Tahapan rantai proton pembentukan deuterium, yaitu 2 proton inti hidrogen bertabrakan dengan kecepatan sangat tinggi di bawah suhu ekstrem 15 juta. Pembentukan helium-3, pembentukan helium-4, 2 inti helium-3 saling bertabrakan, menghasilkan 1 inti helium-4 yang stabil dan melepaskan kembali 2 blok proton yang nantinya dapat memulai siklus fusi baru. Dari matahari, mari kita temui susunan tata surya kita. Keluarga tata surya mencakup seluruh dunia langit di bawah jangkauan gravitasi matahari. Secara berurut dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari yaitu planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, dan satelit alamnya Bulan. Planet Mars bersama 2 satelit alamnya Phobos dan Deimos. Lalu hamparan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter termasuk planet kerdil Ceres yang berada di sabuk tersebut, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, planet Neptunus, sabuk Kuiper beserta 4 planet kerdil yang diketahui, dan sisi terjauh yaitu awan komet yang dikenal juga dengan balik komet, serta komet biasa. Berjarak 59 juta kilometer dari matahari ke planet Merkurius, si planet terkecil terdekat di tata surya kita. Meskipun paling dekat dengan matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas. Fakta uniknya, 1 tahun di sini hanya 88 kali. Namun 1 tahun, rotasi berlangsung sangat lama, sehingga matahari bisa terlihat terbit, terbenam sebentar, lalu terbit lagi di titik tertentu. Planet kedua, yaitu Venus, planet terpanas, memiliki efek rumah kaca yang ekstrem dengan suhu permukaan mencapai 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan diri. Planet ketiga yaitu Bumi, satu-satunya yang bertemu. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki air dalam bentuk cair di permukaan dan tektonik lempengnya aktif. Pada tahun 2025, para ilmuwan terus memantau perubahan iklim global melalui satelit canggih. Bumi kita memiliki satelit alami bernama Bulan. Satu-satunya benda langit yang bisa manusia jejaki. Planet keempat yaitu Mars, planet merah, memiliki Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya yang tingginya 3 kali lipat gunung Everest. Pada tahun 2025, misi robotik seperti Perseverance terus mencari tanda-tanda kehidupan mikroba kuno di kawah Jezero. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, beragam ukuran bebatuan luar angkasa terdampar. Planet kelima yaitu planet gas raksasa Jupiter.
Planet terbesar ini memiliki titik merah besar, sebuah badai raksasa yang telah mengangkut selama ratusan tahun dan berukuran lebih besar dari Bumi. Jupiter memiliki setidaknya 95 bulan. Tiana, planet Saturnus tiada cincin. Memiliki sisa cincin paling medan yang terbuat dari es dan batuan. Uniknya, walaupun planet berukuran besar, Saturnus adalah planet yang paling tidak padat. Jika ada samudera yang cukup besar, planet ini akan mengapung di atas air. Ada airnya itu. Ketujuh planet Uranus, si raksasa es yang miring, planet ini berlokasi di Bumi. Itu es. Suhu rotasinya menjadi 98 derajat, sehingga dia tampak seperti bola yang mengelilingi matahari. Kedalaman planet Neptunus, si planet paling berat, memiliki angin tercepat di tata surya yang bisa mencapai kecepatan lebih dari 2000 km per jam. Neptunus adalah planet pertama yang keberadaannya diprediksi melalui perhitungan matematika sebelum akhirnya terlihat lewat teleskop. Lebih jauh dari Neptunus, terdapat sabuk Kuiper. Di sabuk ini terdapat 4 planet terdiri yaitu Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Itu planet. Terdapat juga objek-objek kosmis yang masih misterius yang akan diungkap melalui wahana Voyager 1 dan 2 yang telah dikirim sekitar 40 tahun yang lalu. Wahana ini menyelidiki angin matahari yang berhembus ke berbagai arah beserta dampaknya. Angin matahari yaitu aliran terus-menerus dari partikel bermuatan terutama proton dan elektron dalam bentuk plasma yang memancar keluar dari korona, atmosfer luar matahari ke seluruh wilayah tata surya. Suhu di korona sangat tinggi sehingga gravitasi matahari tidak mampu menahan materi plasma tersebut yang kemudian lepas ke ruang angkasa. Angin matahari bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 400 km/jam. Lonjakan angin matahari yang kuat dapat mengganggu sinyal GPS, komunikasi radio, dan jaringan listrik. Partikel yang berinteraksi dengan atmosfer bumi menciptakan cahaya indah hidup yang dikenal dengan aurora. Itu bumi itu. Aliran partikel bermuatan angin surya senantiasa berhembus dan membentuk heliosfer, yaitu berupa gelembung kasat mata berfungsi sebagai pelindung utama bagi bumi dan planet lainnya dari radiasi antar bintang dan sinar kosmik galaksi yang berbahaya. Tanpa gelembung ini, radiasi dari luar tata surya dapat merusak atmosfer dan menghambat evolusi kehidupan di bumi. Ukuran dan kekuatan heliosfer bersifat dinamis. Saat matahari mencapai puncak aktivitasnya, maksimum matahari yang terjadi sekitar Juli 2025. Gelembung ini cenderung mengembang karena tekanan angin matahari yang lebih kuat. Sebaliknya, jika heliosfer menyusut, bumi akan lebih terpapar pada debu dan radiasi antar bintang. Dengan heliosfer ini, tata surya kita mengalami galaksi yang sakti bersama-sama di dalam bintang dengan keangkaran karakteristiknya. Sebuah desain mahakarya sang pencipta semesta yang luar biasa. Kita berada di bumi yang merupakan bagian dari tata surya tersebut. Tanpa merasakan dampak langsung dari sibuknya desain ini menjaga kita dari ancaman sistem bintang lain ataupun radiasi kosmik galaksi. Bentuknya kayak Itu cari bumi dia. Dengan gravitasi matahari, Dia tadi gaya tarik yang mendominasi seluruh sistem tata surya kita. Sebagai objek paling masif, matahari memegang kendali atas orbit semua planet, asteroid, komet, hingga debu angkasa. Gravitasi di permukaan matahari sekitar 28 kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jika seseorang dengan berat 70 kali bisa berdiri di matahari, beratnya akan terasa seperti hampir 2 ton. Meskipun sangat kuat, kekuatannya berkurang seiring jarak berdasarkan hukum kuat tak terbalik. Namun, jangkauan gravitasinya sangat luas hingga mencapai awan Oort yang berjarak sekitar 2 tahun cahaya.
yaitu sekitar 19 triliun kilometer dari matahari. Meledak. Gravitasi matahari memberikan gaya sentripetal yang menjaga planet tetap pada orbitnya. Tanpa gravitasi ini, semua planet akan bergerak lurus ke ruang angkasa yang gelap. Di pusat matahari, gravitasi yang sangat masif menciptakan tekanan dan suhu yang luar biasa tinggi sekitar 15 juta derajat Celcius. Tekanan gravitasi inilah yang memaksa atom hiperdominasi berfungsi yang menghasilkan energi cahaya dan panas. Matahari berada di pusat-pusat gravitasi lokal yang disebut barycenter. Suhu di masa matahari mencapai 99,8% dari total masa tata surya. Pusat gravitasi sistem kita biasanya berada di dalam atau sangat dekat dengan permukaan fisik matahari. Karena dampaknya yang penting, seluruh organisasi analisa dunia terus mengembangkan teknologi untuk dapat lebih memperoleh informasi terkini dan terus mempelajari karakteristik heliosfer di tata surya kita ini. Keluar lagi kan. Bisa dibayangkan, semisal ada ancaman berupa akan ada jatuhnya meteor ke bumi. Maka teknologi yang mumpuni yang mampu mendeteksi secara terperinci akan sangat membantu penanggulangan solusi atau evakuasi dengan cepat sehingga mampu meminimalisasi atau bahkan menghindari dampak merugikan. Sistem deteksi ini adalah garis pertahanan pertama peradaban manusia. Jika mungkin di tahun 2025, ruang angkasa tidak lagi menjadi misteri yang mengancam. Karena mata elektronik kita kini mampu melihat bahaya yang tersembunyi di balik kegelapan, memberi kita waktu dan kesempatan untuk melindungi planet ini. Penelitian ruang angkasa dilakukan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dan dari pengalaman memicu perkembangan teknologi yang akan lebih mudahnya. Hingga kita bisa memetakan seluruh kendala di tata surya yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Semakin kita tahu sesuatu, maka semakin ada hal-hal yang belum diketahui. Hingga tahun 2020 ini, target utama pengembangan teknologi antariksa difokuskan pada 3 pilar: keberlanjutan biaya, kehadiran manusia di luar, dan pemanfaatan data untuk bumi. Perkembangan teknologi antariksa membawa manfaat yang sangat nyata bagi kehidupan kita di bumi. Hingga tahun 2025, teknologi yang awalnya diciptakan untuk ruang angkasa ini menjadi tulang punggung peradaban modern. Di antaranya adalah komunikasi dan konektivitas tanpa batas, navigasi dan keamanan transportasi, pemantauan lingkungan dan perubahan iklim, teknologi turunan, keamanan nasional dan pertahanan, serta navigasi benda langit. Di luar angkasa, banyak terdapat awan gas dan debu yang kita kenal dengan nebula. Nebula adalah kaitannya dengan siklus hidup bintang. Bintang mirip seperti kita siklusnya. Berawal dari lahir, kemudian tumbuh berevolusi, dan akan berakhir riwayat hidupnya. Nebula ini tersebar di wilayah setiap lengan-lengan galaksi. Di hadapan kita adalah Nebula Cluster, sebuah gugus bintang berbentuk bola. Bintang-bintang ini berusia hampir sama. Mereka dilahirkan di waktu dan tempat yang relatif sama. Maukah kamu menghitungnya?
Gugus bintang Pleiades, yang juga dikenal sebagai Messiah 45 atau Seven Sisters atau 7 bersaudari, yaitu gugus bintang terbuka yang paling jelas terlihat dengan mata telanjang di langit malam. Terletak di rasi bintang Taurus, gugus ini berjarak sekitar 444 tahun cahaya dari bumi. Itu apa nih? Bintang. Masih bintang. Ada 3 jenis nebula secara umum, yaitu nebula refleksi, nebula emisi, dan nebula gelap. Nebula refleksi yaitu awan debu antar bintang yang tidak memancarkan cahaya sendiri, melainkan memantulkan cahaya dari bintang-bintang terang di dekatnya. Berbeda dengan nebula emisi yang bercahaya karena gasnya ionisasi, nebula refleksi hanya berfungsi sebagai cermin raksasa bagi cahaya bintang. Nebula emisi yaitu awan gas raksasa di ruang antar bintang yang memancarkan cahayanya sendiri karena proses ionisasi. Berbeda dengan nebula refleksi yang hanya memantulkan cahaya, nebula emisi aktif memancarkan radiasi pada berbagai panjang gelombang. Nebula gelap atau nebula serapan yaitu awan gas dan debu antar bintang yang sangat padat sehingga menghalangi atau menyerap cahaya tampak dari objek di belakangnya, seperti bintang atau nebula terang. Di sini kita jumpai salah satu lokasi lainnya bintang-bintang. Awan gas dan debu runtuh dengan gravitasinya, dan lahirlah bintang-bintang. Ada pula nebula planet atau nebula planetari, yaitu sebuah kandungan gas bercahaya yang mengembang, yang dikeluarkan oleh bintang bermassa rendah hingga sedang pada akhir masa hidupnya. Dan inilah nebula Fitri yang dikatakan sebagai Messiah 1 adalah sisa supernova yang paling terkenal dan banyak dipelajari di galaksi Bima Sakti. Nebula ini terletak di rasi bintang Taurus, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Di luar galaksi kita terdapat banyak galaksi lain. Ada beberapa jenis galaksi. Galaksi spiral, galaksi Lux, galaksi lenticula, dan galaksi tabulatura.
beda lagi. Mari kita renungkan seberapa luasnya alam semesta. 93 Kita tinggal di bumi. Galaksi Bima Sakti. Lebih gede. Kita nyala bang. Bumi kita bagian dari tata surya. Wilayah sistem bintang matahari yang sudah kita anggap sangat luas tadi akan terlihat sebatas gemerlap cahaya dibandingkan gemerlap cahaya dari sistem bintang lainnya. Wilayah ini disebut sebagai locale interstellar cloud atau pintuan dari grup sistem bintang terdekat dari matahari. Bumi dan seluruh wilayah sistem bintang matahari yang kita anggap luas tadi sekarang hanya terwakilkan dengan titik cahaya saja. Bahkan titik cahaya dari sistem bintang kita tidak akan tampak lebih spesial dibandingkan cahaya dari sistem bintang lainnya yang ada di wilayah lokal interstellar cloud ini. Selanjutnya, mari kita semua pergi lebih jauh lagi sampai melihat keseluruhan dari sistem galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Inilah sistem galaksi kita yang terbentuk dari ratusan miliar bintang dan triliunan planet yang tersebar di seluruh penjuru galaksi. Dari sini, sudah tidak mungkin untuk menanyakan di mana keberadaan bumi atau sistem bintang matahari. Semua sistem bintang termasuk matahari hanya diwakilkan sebagai titik saja yang membentuk galaksi Bima Sakti. Menurut penelitian, luas dari wilayah keseluruhan galaksi ini adalah sekitar 100.000 kali jarak. Jadi bisa Anda bayangkan sendiri betapa luasnya galaksi kita. Jika tadi Anda semua sudah mengetahui luas dan megahnya galaksi Bima Sakti kita, sebenarnya itu masih belum ada apa-apanya. Dan ini kita temui ada apa di pusat galaksi? Para ahli astronomi telah meneliti objek di antara rasi bintang Scorpius dan Sagittarius. Kalajengking. Kalajengking. Melalui ratusan bahkan ini menjadi jutaan foto yang dituntut dan disusun, terlihat juga kosmik yang tidak biasa. Objek ini dikenal dengan 87. Aduh.
Oh iya. Gerakan bintang-bintang ini terlalu di luar nalar, tidak semestinya. Di antaranya, ada bintang yang bobot masanya berubah drastis. Ada bintang yang bergerak hanya sepersekian cahaya. Dan ada pula bintang-bintang yang mengorbit objek tak terlihat. Seakan ada pusat massa yang mengikat bintang-bintang tersebut. Benda kosmik yang mampu mengikat bintang sejumlah itu pastilah memiliki massa sangat besar, sehingga gravitasinya pun masif. Dan sejauh ini yang kita ketahui, objek inilah pusat galaksi kita, lubang hitam supermasif. Jika kalian mencari lubang hitam supermasif, maka pusat setiap galaksi jawabnya. Lubang hitam tidak terlihat. Kita hanya bisa mengetahuinya dari gerakan dan tingkah laku bintang di sekitarnya. Lubang hitam erat kaitannya dengan siklus evolusi bintang. Lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi merupakan bentuk evolusi bintang dengan massa 30 kali massa matahari atau bahkan lebih. Lubang hitam supermasif diperkirakan memiliki gravitasi yang sangat besar, tak ada yang bisa luput dari gravitasinya, bahkan cahaya sekalipun. Mungkin jika kita analogikan layaknya saat ini Anda duduk di tempat angin, kita merasa dingin sejuk. Kita tahu itu karena angin, tapi kita tidak bisa mengetahui bentuk angin tersebut. Lubang hitam pun demikian. Kita hanya bisa mengetahuinya dari gerakan dan tingkah laku bintang di sekitarnya. Galaksi Bima Sakti kita ini ternyata hanyalah satu di antara galaksi lainnya yang tergabung di dalam lokal grup galaksi yang berisikan sekitar 54 galaksi berbeda. Setiap galaksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Bima Sakti, terutama pada ukurannya yang bahkan 2 kali lipatnya dari Bima Sakti. Dan sampailah kita di hadapan Lanyekea Super Cluster, wilayah yang sangat muda dan luas tempat dari kumpulan cluster galaksi di alam semesta ini. Di dalam setiap titik itulah terdapat banyak sekali galaksi. Dan dari sini, sudah jangan tanya lagi bumi ada di mana. Karena cluster galaksi pun hanya akan tampak seperti debu yang melayang-layang di dalam kosmos. Semua itu dikarenakan menurut sebuah penelitian, terdapat sekitar 100.000 galaksi di dalam Lanyekea Super Cluster ini. Lalu, sampailah kita di bumi dan batas pengetahuan manusia yang mengenai alam semesta ini. Wilayah ini dikenal sebagai Observable Universe. Di dalam sinilah rumah bagi sekitar 2 triliun galaksi di seluruh penjuru alam semesta ini. Inilah wilayah yang memenuhi semua penjelasan dari awal tadi. Dan menurut sebuah penelitian, luas diameter alam semesta yang sudah teramati adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya.
dan itulah batas yang dapat diketahui oleh umat manusia saat ini. Di luar semua itu tadi, sampai saat ini manusia belum tahu pasti ada apa di sana. Beberapa objek hipotesa seperti galaksi pengembara sudah dijelaskan oleh para ilmuwan. Namun, hal menarik seputar observable universe kami adalah sebuah teori yang mengatakan kalau batas alam semesta yang sudah dipelajari saat ini adalah batas dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya, atau sebuah teori yang dikenal dengan nama multiverse. Namun itu semua masih merupakan hipotesa yang didasari dengan dugaan kuat dari para ilmuwan. Bukti untuk menjelaskan keberadaannya pun masih belum ada.